Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Lorenzo, bersama sang cucu yang sedang menuju ke sebuah kilang anggur, namun saat sudah sampai di tempat tujuan, Lorenzo kemudian dikejutkan dengan beberapa penjaga yang sudah tergeletak tak bernyawa. Lorenzo lalu mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga, kemudian menghampiri penjaga lain yang masih hidup dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Sambil terlihat ketakutan, si penjaga kemudian mengajak Lorenzo untuk masuk dan menemui seseorang yang telah melakukan semua ini. Di dalam rumah tersebut, terlihat sudah banyak para penjaga yang sudah dibantai habis dan tentunya dilakukan oleh seseorang, hingga pada akhirnya Lorenzo bertemu dengan sosok yang telah melakukan ini semua, tak lain dan tak bukan yaitu Cole. Di sana Cole terlihat tenang dan sedang duduk santai sambil membersihkan kedua tangannya, walaupun di satu sisi dia sedang ditodong pistol oleh dua penjaga lain yang masih tersisa. Tujuan Cole mendatanginya yaitu untuk mengambil kembali kunci brankas kilang anggur, serta mengambil semua uang yang telah dicuri oleh Lorenzo dan kawanannya. Kemudian Cole mulai mengingatkan serta mengintimidasi Lorenzo dengan mengatakan, jika dia akan menghabisi mereka semua dalam waktu 9 detik. Dengan susah payah Lorenzo hanya bisa merangkak setelah terkena beberapa tembakan oleh Cole. Dalam posisi duduk itulah kemudian Cole melakukan ini. Cole berhasil mengambil kunci tersebut dari Lorenzo, dan film pun baru dimulai. Saat Cole akan pergi dari tempat tersebut, Cole kemudian bertemu dengan cucu Lorenzo yang menunggu di mobil. Cole yang melihat si cucu kemudian memastikan bahwa tak ada orang lain selain dirinya, dan saat akan pergi tiba-tiba saja Cole ditembak oleh si cucu menggunakan shotgun trogon yang tepat mengarah ke punggungnya. Tak lama setelah itu Cole langsung ambruk dan berniat untuk mengakhiri hidupnya, namun tak jadi. Singkat waktu, Cole yang pingsan di dalam mobil kemudian dihampiri oleh seorang pria bernama Gio Bonucci, seorang petugas militer yang langsung menolongnya. Gio membawa Cole ke sebuah kota kecil bernama Altamonte, dan kemudian dirawat oleh seorang pria bernama Enzo, yakni seorang dokter di kota tersebut. Sampai beberapa hari kemudian akhirnya Cole pulih, dan mulai berjalan untuk melihat-lihat keadaan kota tersebut. Hingga pada akhirnya Cole yang menemukan sebuah kafe, mulai duduk dan memesan segelas teh di kafe tersebut. Tak lama kemudian, Gio dan sang anak datang menghampiri Cole. Gio menanyakan tentang apa yang terjadi pada Cole, namun Cole berusaha menutupi dan tidak memberitahukan kejadian sebenarnya. Cole kemudian menelpon anggota CIA, yang bernama Emma, dan mengabarkan tentang peran kilang anggur tersebut dalam perdagangan obat-obatan terlarang, yang menyamar sebagai transaksi bisnis normal. Emma beserta agen CIA lainnya kemudian tiba di kilang anggur yang dimaksud, dan menemukan uang jutaan dolar bersamaan dengan obat-obatan yang disimpan di gudang. Di sisi lain, Cole yang sedang berjalan tak sengaja melihat salah satu pemilik toko ikan bernama Angelo, sedang dipaksa untuk membayar uang keamanan oleh seorang anggota geng bernama Marco. Karena tak bisa membayar, Marco kemudian melakukan ini. Hingga setelah itu selesai, Cole tetap berdiri di sana menyaksikan kejadian tersebut. Cole menatap ke arah Marco, sampai pada akhirnya Marco dan anggota gengnya pergi dari sana.
Lalu beberapa hari kemudian, Cole sedang belanja di toko milik Angelo. Cole membeli 2 ikan pada Angelo, namun saat akan membayar, Angelo meminta Cole agar tak usah membayarnya. Mendengar hal itu, Cole merasa tak enak dan sangat berterima kasih pada kebaikan Angelo. Di malam harinya, tiba-tiba saja seluruh warga termasuk Cole dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi pada toko ikan milik Angelo. Saat warga sedang berusaha memadamkan api, Cole sempat menengok ke belakang dan melihat Marco serta anggota gengnya yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Siangnya Cole beserta semua warga, mulai bergotong royong untuk membantu membereskan toko ikan milik Angelo, sedangkan di sisi lain, terlihat Gio yang sedang menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi melalui CCTV. Cole yang kembali ngeteh di kafe, tak lama dihampiri oleh Aminah pemilik kafe tersebut. Mereka berdua berkenalan, kemudian berjalan di tengah hangatnya kekeluargaan warga kota kecil tersebut. Esoknya Cole yang sedang nongkrong di kafe, tak lama didatangi oleh Emma yang berusaha mengungkap siapakah Cole sebenarnya, namun Cole di sana mengenaskan jika dia tidak akan membocorkan hal apapun kepada Emma. Setelah sedikit berbincang akhirnya Emma pergi dari sana. Me too. Di sisi lain, Gio yang akan menjemput anaknya di sekolah, kemudian mendapat telepon dari seseorang, lalu Gio dikejutkan dengan kabar dari seorang guru, bahwa anaknya sudah pulang dijemput oleh seseorang. Sesampainya di rumah, Gio melihat anak dan istrinya sedang disandra oleh Marco dan anggota gengnya. Gio dipukuli karena telah berusaha mencari tahu dan mengungkap pelaku, yang telah membakar toko milik Angelo. Marco memberi kesempatan dan mengancam akan menghabisi anaknya, jika sampai berani melakukan tindakan itu lagi. Lalu terlihat Gio yang baru saja selesai diobati oleh Dr. Enzo. Cole yang kebetulan ada di sana kemudian menanyakan pada si dokter, tentang apa yang terjadi pada Gio. Si dokter mengatakan jika Gio bilang hanya terjatuh, namun si dokter mengatakan jika mungkin saja ini semua ulah dari para anggota geng, atau mafia bernama Camorra. Singkat waktu, Gio dan keluarganya yang sedang makan malam di sebuah restoran, kemudian didatangi lagi oleh si Marco dan anak buahnya. Tujuan Marco yaitu untuk meminta bantuannya, dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika menolak. Gio yang takut terjadi hal buruk pada anak dan istrinya hanya bisa diam dan menurut. Di tempat tersebut juga terlihat Cole yang sedari tadi melihat kejadian itu. Marco yang melihat Cole sedang melihat ke arahnya, tiba-tiba saja menghampiri Cole dan mengancam agar jangan ikut campur dengan urusannya. Cole lalu mengingatkan jangan sampai mereka berbuat hal buruk di sini, karena dirinya sudah menyukai orang-orang di sini serta merasa nyaman berada di kota tersebut. Mendengar hal itu, Marco dan anak buahnya malah tertawa. Kemudian ini yang Cole lakukan. Cole menekan saraf Marco dan menyuruh mereka agar segera pergi dari sana. Lalu di luar, Marco yang kesal dengan Cole, berniat akan berusaha untuk menghabisi Cole, namun belum saja memulai aksinya, tiba-tiba. Belum apa-apa, namun 2 anak buah Marco sudah modar oleh Cole. Tak sampai 2 menit, Cole dengan easy membantai 4 orang tersebut. Hingga di keesokannya, terlihat Gio dan timnya sedang mengidentifikasi dan mengolah TKP.
Beralih pada Emma yang mendatangi seorang kepala polisi, Emma berniat untuk mengumpulkan informasi dan ingin menginterogasi salah satu orang yang terlibat dalam peredaran obat terlarang. Di questo? Emma bertemu dengan pria tersebut dan mulai menginterogasi, hingga singkatnya Emma berhasil mendapatkan informasi dan segera meluncurkan pasukannya ke suatu lokasi. Di sisi lain terlihat si kepala polisi tadi, mendatangi seorang pria bernama Vincent. Ternyata Vincent adalah pemimpin tertinggi dari geng atau mafia Camorra, dan merupakan kakak dari Marco yang sudah meninggoy tadi. Si kepala polisi mengabarkan jika CIA telah datang menemuinya, tak ingin kebusukannya terbongkar, maka dari itu si kepala polisi menyuruh Vincent agar segera menutup bisnisnya. La Camorra. Merasa telah diancam oleh si kepala polisi, kemudian Vincent menyuruh anak buahnya melakukan ini. Vincent memotong tangan kanan si kepala polisi, dan menyuruhnya agar membereskan semua masalah ini. Singkat cerita, Emma terlihat ditelepon oleh Cole. Cole di sana mengatakan jika Emma telah mencari di tempat yang salah, semua ini bukan dilakukan oleh teroris, melainkan perbuatan Camorra. Cole memperingatkan agar Emma selalu waspada, dimanapun ia berada. Saat telepon itu ditutup tiba-tiba. Saat di rumah sakit Emma berusaha untuk memberitahukan informasi dari Cole tadi kepada Frank, dan Frank pun di sana meminta dokter agar merawat Emma sebaik mungkin. Di sisi lain, Vincent dan anggotanya mendatangi kota Altamonte untuk mencari orang yang telah membunuh adiknya, sambil menyandra Gio, istri beserta anaknya. Pada akhirnya semua warga pun keluar dan mulai mendatangi sumber suara. Cole muncul di tengah ketegangan untuk kemudian ia mengakui semua, jika dialah orang yang telah membunuh adiknya yaitu Marco. Cole bersedia menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh Vincent, akan tetapi Cole meminta agar tak melakukannya di sini. Saat Vincent akan menembakkan pistolnya ke arah Cole tiba-tiba, Enzo datang dengan menembakkan shotgun sebagai tembakan peringatan, diikuti dengan semua warga yang meminta untuk ditembak. Seluruh warga kompak membantu Cole dan merekam kejadian tersebut, hingga pada akhirnya Vincent yang takut jika kejadian tersebut terpublikasi viral ataupun FYP, memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun Vincent mengancam jika suatu saat dia akan kembali untuk menghabisi mereka semua. Cole yang tak mempan dengan ancaman tersebut, berkata jika dia akan menunggunya di sini, dan menyarankan untuk kembali secepatnya. Akhirnya Vincent dan anggotanya pergi dari sana. Hingga selang beberapa hari, Cole berinisiatif untuk langsung mendatangi kediaman Vincent, dimulai dengan menghabisi satu persatu anak buah Vincent. Cole yang sudah berhasil masuk kemudian berniat mencari keberadaan Vincent. Saat satu anak buah Vincent sedang memantau CCTV rumah, Cole sudah berada tepat di belakangnya untuk kemudian melakukan ini. Sampai pada akhirnya anggota Vincent yang terakhir, melihat keadaan temannya yang sudah sekarat terrojok besi, hingga saat sedang membantu itulah Cole datang dan menjerat leher si anak buah.
Vincent yang saat itu sedang turu cantik, kemudian harus terbangun saat ada noda darah yang jatuh ke dahinya, saat sadar jika noda darah tersebut masih segar tiba-tiba. Vincent dikejutkan dengan anak buahnya yang digantung bagaikan jemuran kolor. Vincent yang panik kemudian mengambil senjata, dan memanggil anak buahnya, namun tak ada respon. Saat mencoba membangunkan anak buahnya, Vincent kembali terkejut dengan kejadian ini. Vincent yang frustasi dengan siapa yang sudah melakukan semua ini, kemudian mengamuk sambil menembakkan senjatanya dengan membabi buta tanpa arah dan tujuan yang jelas. Saat itulah Cole datang dan menumbuk bebenguk si Vincent hingga pingsan. Tak seperti di film sebelumnya, kali ini Cole menghabisi ketua mafia dengan cara yang berbeda, yaitu mengikat dan memasukkan obat terlarang ke mulut Vincent agar membuat Vincent mati secara perlahan. Cole melepaskan ikatan Vincent, sambil mengatakan jika waktu Vincent untuk menemui ajalnya hanya tersisa 6 menit lagi. Vincent yang sudah dilepaskan kemudian berusaha untuk kabur, namun dengan keadaan yang sudah seperti ini, Cole hanya berjalan untuk mengikuti kemana Vincent akan pergi. Vincent yang sudah tidak kuat akhirnya meninggoy saat itu juga, dan Cole yang hanaang kemudian mengelebok apel dan berlalu pergi dari sana. Di keesokannya, terlihat Emma yang sedang terbaring di rumah sakit, sambil menonton sebuah berita penangkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh Vincent si mafia Camorra. Tak lama kemudian Cole datang untuk menjenguk Emma. Cole datang untuk mengetahui kondisi Emma sekaligus untuk berpamitan. Emma berterima kasih pada Cole karena sudah membantu menyelesaikan kasusnya, dan Cole pun menjawab sama-sama kemudian pergi. Is that your go bag? You will. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Cole yang sedang duduk di kafe biasa, dan terlihat para warga sedang merayakan keberhasilan sebuah tim sepak bola lokalnya yang menjadi juara. Cole yang hanyut terbawa suasana kemeriahan tersebut, semakin nyaman dan yakin untuk bertahan lebih lama di kota tersebut, yaitu kota kecil bernama Altamonte. Dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu dulu dari Mamang. Mohon maaf jika hampir 3 minggu Mamang baru upload video lagi. Pokoknya stay tune aja di channel ini ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau gitu Mamang cabut dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.